Dan sekarang udah ada saldo tambahan berupa Tether USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli koin USDT di aplikasi Pintu ya guys ya. Jadi saya lihat di kolom komentar saya udah banyak banget ya teman-teman yang minta request dibuatkan video mengenai hal ini. Nah, jadi kali ini kita akan bahas secara detail dari awal ya guys ya. Nah, jadi di sini saya harap teman-teman udah memiliki akun di aplikasi Pintu ya. Dan kalau misalnya teman-teman udah memiliki akun di aplikasi Pintu, silahkan teman-teman login langsung ke akun Pintu kalian ya. Dan kalau udah diarahkan ke halaman seperti ini ya, untuk membeli aset USDT-nya, silahkan teman-teman deposit terlebih dahulu di aplikasi Pintunya. Nah, cara depositnya teman-teman tinggal klik di bagian menu deposit. Kemudian kalian pilih nih ya, depositnya lewat apa ya, apa lewat transfer antar bank ya, Bank BCA, Bank Mandiri ya, ataupun Bank BRI. Dan kalau misalnya bank kalian tidak tertera di sini ya, berarti kalian bisa pilih yang transfer antar bank ini guys ya. Jadi kalian tinggal transfer aja ke nomor rekening ini menggunakan fitur transfer antar bank. Contoh teman-teman menggunakan bank regional kalian ya, misalnya bank daerah ya, ataupun misalnya bank MyBank gitu ya, ataupun OCBC, bebas ya. Kalian tinggal transfer aja ke sini. Atau opsi kedua, teman-teman juga bisa deposit melalui metode pembayaran e-wallet ya, bisa lewat QRIS, Link Aja, OVO, Dana, GoPay maupun ShopeePay ya. Dan untuk tutorial depositnya itu semuanya udah pernah saya bahas di channel YouTube saya. Kalian tinggal tonton aja videonya ya. Untuk link video playlist mengenai aplikasi Pintu itu udah saya taruh juga di deskripsi video di bawah ini. Nah, jadi ya nanti begitu teman-teman udah berhasil deposit, maka saldo deposit kalian itu akan masuk ke bagian saldo rupiah ini guys ya, yang ada di bawah nilai total asetnya. Nah, jadi coba kita klik dulu di bagian menu wallet. Nah, jadi simpelnya gini guys ya, begitu teman-teman nanti deposit, saldonya itu akan menjadi saldo rupiah. Ya, berapapun yang kalian depositkan. Contoh, teman-teman deposit 5 juta. Nah, maka nanti di bagian rupiah ini saldo yang masuk adalah 5 juta ya. Kalau teman-teman depositnya 10 juta, nah maka nanti di bagian saldo rupiah ini itu yang masuknya 10 juta. Nah, kemudian untuk Pintu token dan Tron ini adalah aset yang saya miliki ataupun yang udah saya beli. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita udah membeli USDT, maka nanti saldonya itu juga akan muncul di sini guys. Oke? Supaya teman-teman nggak bingung, kita akan langsung praktek aja ya bagaimana cara membeli USDT-nya. Nah, untuk cara membelinya, kita bisa klik di bagian menu market. Nah, selanjutnya kita tinggal ketikkan aja USDT ya di bagian cari asetnya ini ya. Kita ketikkan aja USDT. Nah, nanti dia akan muncul nih ya, Tether USDT. Kita klik aja. Nah, kemudian kita bisa klik di bagian menu beli. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini untuk tampilan pembelian USDT-nya itu tidak ada order book-nya ya. Karena memang ini tampilannya itu khusus untuk teman-teman yang pemula ya. Untuk yang versi Pro-nya nanti kita akan bahas di video yang lain ya guys ya. Dan untuk cara menggunakan aplikasi Pintu versi Pro juga udah pernah saya bahas ya. Kalian bisa cek aja di menu playlist yang ada di deskripsi video di bawah ini. Nah, jadi kalau untuk teman-teman pemula, kalian tinggal masukin aja berapa total yang ingin kalian beli ya dari saldo aktif rupiah kalian tadi. Contoh kita kan punya 327.000 nih. Nah, kita pengen beli sekitar 170.000 lah ya. Kita akan coba beli USDT sebanyak 170.000. Atau kalau teman-teman ingin membeli USDT-nya langsung ya dalam satuan USDT juga bisa. Kalian tinggal klik aja di bagian tanda panah ke bawah ataupun tanda panah ke atas ini. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin gitu ya. Misalnya teman-teman pengen beli berapa USDT. Contoh misalnya 10 ya, 10 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini, ada biaya transaksi sebesar 196 ya. Biaya transaksinya ini berupa PPN sebesar 0,12%. Nah, kalau udah kita tinggal klik beli sekarang. Nah, oke, maka USDT successfully booked ya. Berhasil kamu telah membeli USDT sebanyak 10. Nah, selanjutnya kita tinggal klik OK. Nah, begitu kita klik OK, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita cuma punya 3 aset tadi ya, Pintu token, Tron, dan juga rupiah. Dan sekarang udah ada saldo tambahan berupa Tether USDT. Dan kalau teman-teman perhatikan di bagian saldo rupiah kita, di sini saldonya udah langsung berkurang ya. Jadi sisa saldo rupiah kita itu udah menjadi Rp164.000 lagi. Oke?
udah jelas ya itu bagaimana cara membeli koin USDT-nya. Dan selanjutnya ya kalian tinggal gunakan aja koin USDT ini sesuai dengan keperluan kalian ya. Dan muncul pertanyaan, Bang, kalau cara jualnya gimana? Nah, cara jualnya sama kayak tadi guys ya. Cara jualnya teman-teman tinggal klik aja di bagian koin USDT-nya. Kemudian kalian tinggal klik beli atau jual ya. Nah, kemudian kalian tinggal klik jual. Nah, kemudian kalau pengen jual ya udah kalian tinggal pilih aja berapa yang pengen kalian jual. Contoh kita pengen jual 5 ya. Kita klik lanjutkan. Kemudian untuk biaya transaksinya itu Rp81 ya. Kena pajak ya, pajak PPh-nya ini karena memang aplikasi Pintu ini adalah aplikasi yang udah legal Bapepti. Tentunya ketika kita transaksi di aplikasi Pintu ini kita akan dikenakan pajak ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik jual sekarang. Nah, oke, maka USDT successfully sold ya. Kita udah menjual 5 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal klik selesai. Nah, begitu kita kembali ya, teman-teman bisa lihat untuk USDT kita itu udah sisa 5 ya. Dan saldo di rupiah kita juga udah langsung bertambah ya. Jadi setiap kita menjual koin, maka koinnya itu akan dijual ke dalam bentuk aset rupiah ya. Jadi contoh misal kita jual Tron nih ya. Kita pengen jual semua Tron kita ya sekitar 591.000. Nah, nanti saldonya itu akan masuk ke saldo rupiah kita. Nah, seperti itu ya guys ya, cara jual belinya di aplikasi Pintu. Oke, saya harap teman-teman udah mengerti ya guys ya bagaimana cara membeli koin USDT di aplikasi Pintu dan juga cara menjualnya ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa.